Irjen Purn Ricky Sitohan ditertawakan eks-Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J karena menudingnya cari panggung di kasus Vina Cirebon. Bahkan Ricky Sitohan juga mengaku pernah memeriksa Susno 2J di bandara. Menanggapi hal itu, Susno 2J mengaku tidak kenal dengan Ricky Sitohan, bahkan tak tahu pangkatnya apa. Ricky Sitohan mengatakan, statement Susno 2J di media semakin ngawur. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas. Saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih. Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohan dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Seleb Oncam News, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahkan ia menuding Susno 2J dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri cari panggung di kasus Vina. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri. Sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Susno 2J pun menanggapi santai tudingan Ricky Sitohan yang menyebutnya cari panggung. Dia ngomong cari panggung Pak Reza, dia sudah banyak panggung, kadang sibuk ngatur waktu jadi pembicara di mana-mana, kata Susno 2J dikutip dari channel YouTube-nya, Rabu, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Bahkan menurut Susno, malahan panggung yang selama ini mencari Reza Indragiri. Susno 2J juga mengatakan kalau dirinya dan Reza Indragiri berbicara di TV karena diundang secara resmi untuk menyampaikan pendapatnya. Ia pun menyindir Ricky Sitohan dan mengaku kalau dirinya hanya seorang petani. Kalau saya cuma petani, orang dusun, ya mungkin kalau dibanding Ricky lebih banyak dia panggungnya, kata Susno 2J lagi. Susno 2J pun meyakini kalau dirinya sama sekali tidak kenal dengan purnawirawan tersebut. Gak kenal wajahnya, gak kenal jabatannya, kata Susno 2J. Soal pengakuan Ricky Sitohan yang pernah memeriksanya, Susno 2J pun tampak heran. Ia menanyakan apa jabatan Ricky dulu sehingga memeriksa dirinya. Pada wawancaranya, Ricky Sitohan mengaku saat itu sedang menjabat sebagai Karo Provos. Saya kan gak pernah diperiksa Provos. Seumur hidup saya gak pernah diperiksa Provos, jelas Susno. Soal kasusnya beberapa tahun lalu, Susno 2J mengaku saat itu dirinya diperiksa oleh anak buahnya sendiri. Gak ada nama itu, maklumlah sudah tua makanya saya pelupa. Mohon maaf saya tidak kenal, tambahnya. Kemudian Susno 2J pun mengaku tidak pernah melihat Ricky di medsos. Ia heran kenapa purnawirawan itu tiba-tiba muncul dan menghujat dirinya. Dia itu siapa? Mungkin Kapolri yang jabat sekarang sehingga dia negur saya, kata Susno. Namun Susno 2J tak ingin menanggapi lebih jauh soal Ricky Sitohan. Lupakan saja. Masih banyak yang kita pikirkan, kata Susno. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama HLS-nya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal.
Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja ditemuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadoni. Selain itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2J mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina. Susno 2J menjawab santai, serangan yang dilayangkan oleh ex-Karo Provos, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang. Susno 2J bersama pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel disenggol Ricky lantaran getol mengkritik kasus Vina Cirebon 2016 yang dipenuhi kejanggalan. Padahal, tujuan kritikan ex-Kabareskrim Polri itu ingin mengungkap kasus ini supaya terang benderang sekaligus memperbaiki institusi Polri, tempat dulu dirinya berdinas. Menanggapi serangan dari Ricky, Susno menjawab santai saja. Ia tidak mengambil pusing lantaran tak mengenal sosok pensiunan Jenderal Bintang 2 itu. Susno, yang namanya sudah populer di mata masyarakat Indonesia lantaran analisis-analisis tajamnya, bersikap merendah. Ia tak ingin membalas komentar pedas yang dilontarkan pria yang tidak dikenalnya itu. Susno mengatakan barangkali Ricky yang berkomentar pedas terhadapnya merasa lebih populer ketimbang dirinya. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J yang belakangan getol memperjuangkan 7 terpidana kasus Vina Cirebon disenggol oleh sosok sesama pensiunan jenderal. Sang pensiunan Jenderal Bintang 2, Irjen Pol Ricky Herbert Parulian Sitohang melancarkan serangan karena Susno dinilai malah mencoreng institusi Polri sendiri. Pria yang pernah menjabat sebagai Karo Provos Div Propam Polri tersebut mengungkit aib lama Susno 2J.
Menurut Ricky, Susno 2G yang mengaku cinta terhadap Polri dengan kritikan-kritikannya sebenarnya malah membuat institusi tersebut semakin hancur.